Assalamualaikum yang Tombro. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini? Kamu nggak bisa lepasin itu dulu. Ini gede banget ya, sorry. Ya, tahu saja dulu tidak apa-apa. Nanti kotor nggak apa-apa. Nah, yang penting kan daunnya masih utuh. Letakkan saja. Ngapain capek-capek kamu megangin? Nah, letakin Ini dulu. tahun bener, Bok, yang Tombro? Ya, benar. Ini hijaunya masih hijau pupus. Bagus berarti. Saya yang ambil itu ya. Kamu yang ngambil ya. Ya, kamu berarti ada perkembangan. Ya, sudah memahami omongan makhluk. Ya, saya rasa sudah. Simpulnya mana? Ada tiang. Ya, tenang saja. Ya. Lagi pula orangnya juga mau mati kan. Tidak apa-apa. Ini untuk apa ini, Yang? Seperti ini. Ketika nanti saya sudah mau memulai, kalian berdiri di samping saya. Misalnya saya di sini, satu di sini, satu di samping saya sini, lalu satu lagi di belakang saya. Masing-masing dari kalian yang berdiri di samping saya memegangi untuk menutupi saya menggunakan daun lontar ini. Oh, untuk memayungi. Ya, bukan hanya untuk memayungi saja sebenarnya. Ini dimaksudkan supaya apa yang nanti saya bacakan dan apa namanya ya khasiat lah ya, khasiat ini langsung menuju ke yang punya dari ari-ari ini. Melontarkan. Gini, Yang. Ya, seperti itu. Nah, itu satu lagi. Enggak, ini mah ada Daun. kayak gini apa dibalik kayak gini ya? Terserah. Tapi antara daun satu sama daun yang lainnya itu saling nempel. Ya. Oh, Mas, merengnya aja. Mari Ayo raihnya dibalik ngari. ya, Mas. Dibalik ya, Mas. Hah? Nah, Yo. saling nempel yo. Yo. Ini duduk sini saja. Iya, enggak apa-apa. Wah, dura. Mana? Sudah apa belum? Sudah. Jangan ikut-ikutan duduk. Oh iya. Kita malah. Ini gede teman. Mas. Hah? Tahan. Mas. Tahan. Hah? Berhenti. Lepaskan daun itu. Apakah tidak ada pesan lain yang dibawakan Saleh terhadap kalian? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hampir saja saya membunuh dua makhluk. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana? Yang Tombro. Setelah tadi saya membacakan mantra untuk simpul ini, saya melihat gambaran yang sangat jelas
Ternyata simpul ini bukan hanya milik Puspita saja, melainkan ada satu nyawa lagi yang terhubung dengan simpul ini. Lalu nyawanya siapa? Berarti itu satu simpul isi 2 nyawa. Iya, untung saja saya cepat-cepat menghentikan. Kalaulah tidak saya hentikan, sudah bisa dipastikan nyawa satu lagi selain Puspita pasti akan menemui ajalnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus nyawanya siapa yang tumbuh? Orang zaman dahulu membuat simpul ini pasti untuk anak keturunannya. Oh, berarti Satu darah. saudara. Kalaulah simpul ini ada 2 nyawa yang terhubung, berarti adalah saudara dari Puspita. Raden Saleh. Ya Allah. Sebenarnya, sepengetahuan saya, simpul ini dibuat biasanya untuk satu nyawa saja. Jarang sekali, hampir tidak ada yang menghubungkan 2 nyawa sekaligus dalam satu simpul ini. Berarti saya sudah menemukan kesimpulannya yang tumbuh. Kenapa simpul itu tidak digunakan oleh ayahandanya ketika masih hidup? Karena ternyata simpul itu berisi tentang 2 anaknya. Otomatis dengan adanya simpul ini tetap pertahankan dulu agar selamat kan salah satunya, si Raden Saleh yang nurut dan taat terhadap orang tuanya. Namun Tetapi ini terlalu gegabah. Kalaulah ini jatuh di tangan musuh dari siapa nama ayahnya? Bagus Mungkur Handang Kepi. Bagus Mungkur Handang Kepi. Pastilah 2 anak dari Bagus Mungkur itu mati semua. Andai kata misalnya saya adalah musuh dari beliau, apa ya saya tidak menggunakan hal ini untuk membunuh kedua anaknya? Kan seperti itu. Ini terlalu sembrono menurut saya. Ya entah dengan alasan apa Bagus Mungkur membuat ini menjadi satu, saya tidak tahu, walau alam. Yang jelas, ini ada 2 nyawa yang tersimpan di dalam simpul ini. Kalian harus merundingkannya lagi, terutama terhadap Raden Saleh. Astagfirullahaladzim. Tak kira udah lancar-lancar saja, malah ternyata lagi. Saya tidak tahu, karena memang untuk melihat akan hal itu harus melakukan ritual seperti ini. Tidak bisa saya pegang lalu saya bisa merasakannya langsung, tidak bisa. Harusnya melewati cara-cara seperti ini. Ya jika memang itu putusannya ya batal yang tumbuh. Ya kalau itu batal ya mas ya. Ya batal untuk sementara. Siapa tahu ada sesuatu yang dititipkan oleh si Bagus Mungkur Handang Kepi terhadap anak si Raden Saleh yang lain, yang mungkin Raden Saleh itu lupa akan sesuatu, kan kita tidak tahu. Jadi kemarin menyatakannya ini adalah yang terakhir dan ini Coba satu-satunya kalian pastikan terlebih dahulu terhadap si Raden Saleh. Wah itu datang kenapa bro? Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana manusia? Apakah kalian semuanya sudah melakukan pemutusan simpul getih? Belum. Ini belum saya lakukan dan tidak mungkin saya lakukan ini, Raden Saleh. Kenapa? Kenapa tidak mungkin kau lakukan? Sedangkan permasalahan ini itu sudah dirundingkan dan dimusyawarahkan dan menemukan titik pemutusan, yaitu untuk melepaskan simpul itu. Raden Saleh, tolong dengarkan. Mau satu dunia, mau seluruh ulama di alam semesta ini dikumpulkan untuk merundingkan akan hal ini, tidak akan saya lakukan. Karena kau tahu apa? Simpul ini yang mana ini yang tadinya saya mengira ini milik Puspita saja, ternyata ada tali
pusar milik kamu juga. Berarti Kalau saya melakukan hal ini, itu artinya bukan hanya Puspita saja yang akan meninggal dunia, melainkan juga dirimu. Dan itu tidak mungkin kami lakukan. Yang saya tanyakan sekarang, apakah ada hal lain ataupun pesan lain yang disampaikan oleh ayahandamu terhadapmu sebelum beliau meninggal dunia? Sudah tidak ada lagi pesan-pesan yang dititipkan oleh ayahanda kepada saya. Itu adalah pilihan terakhir. Jika memang kita semua yang sedang dihadapkan dengan masalah ini menemukan titik buntu, itu adalah solusinya. Lah ya wes, berarti nggak ada solusi lagi. Ini sudah benar-benar buntu, tidak bisa dilakukan. Tadinya saya sudah yakin Raden Saleh akan mengakhiri Puspita, karena setelah saya telusuri, Puspita ternyata melakukan dosa besar, berzina dengan kakaknya sendiri. Tetapi setelah saya periksa lagi, ini berhubungan denganmu, karena si kakaknya Puspita yang satu lagi juga kakakmu, dia sudah meninggal dunia kan? Sekarang tinggal dirimu. Seperti ini, Tuhan. Jika memang ini adalah pilihan terakhir yang dititipkan oleh ayahanda saya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, saya rela dan saya ikhlas. Jika memang itu harus diputuskan simpul darah itu, tapi saya tidak mungkin melakukan hal itu, Raden Saleh. mungkin saja ini adalah bukti pengorbanan saya, pengabdian saya terhadap ayahanda saya untuk menyelesaikan tanggung jawab yang besar ini. Dan semoga saja dengan pilihan saya ini, itu sebagai jalan jihad saya. Bagaimana ini manusia? Saya tidak bisa memutuskan hal ini dan menyetujui perkataan dari Raden Saleh ini. seperti ini. Tunggu dulu saja lah Raden Saleh. Ya, Seperti ini manusia. Waktu kita sudahlah tidak banyak. Waktu kita benar-benar tergantung dengan simpul getih ini. Jika kita menunda lagi, maka para adumah ataupun lembu samiri, Haidan Samira, Gardopol, dan yang lainnya, itu akan mempersiapkan banyak hal lainnya manusia. Dan kita akan sangat kesulitan untuk memecahkannya kembali. Apakah kau benar-benar tulus lillahi ta'ala dan ikhlas Raden Saleh bicara mengenai Insya Allah, saya ikhlas menjalani ini semuanya. Karena saya rasa ini juga menyangkut tanggung jawab saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ditinggalkan oleh ayahanda. Lagi pula pesan terakhir yang dititipkan oleh ayahanda, yaitu gunakan cara ini jika memang kalian menemukan titik buntu. bagaimana? Saya mengagumi atas keputusan Raden Saleh. Yang tunggu, beliau adalah salah satu contoh secara langsung baktinya terhadap orang tua. Jika memang seperti itu, mungkin saja ini adalah salah satu bentuk jihad yang dengan sengaja Raden Saleh berikan mengenai kehidupannya untuk kemaslahatan banyak umat. Benar sekali, Tuhan. Dibandingkan dengan nyawa saya, dibandingkan dengan nyawa kakak saya, Puspita,
Puluhan ribu bahkan ratusan ribu nyawa di sana sedang menunggu. Lagi pula ini juga menyangkut istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa istri? Mohon maaf kakak, saya mendengar semua percakapan kakak. Perkenalkan, saya Ropiah. Ya, Nyai, bagaimana? Kenapa kakak mengambil keputusan itu? Seperti ini. Mungkin saja ini akan terdengar sangat berat untuk dirimu. Namun, ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya terima dan saya jalankan. Permasalahan ini ditimbulkan oleh keluarga saya. Permasalahan ini ditinggalkan oleh ayahanda saya. Begitu pula permasalahan ini juga harus diselesaikan oleh saya dan juga kakak saya Puspita. Jika memang ini adalah jalan terakhir ataupun pilihan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi beban berat dari ayah-ayahanda saya ini, saya memutuskan untuk mengorbankan saya demi menyelamatkan banyaknya makhluk ataupun umat. Dan semoga saja Tuhan mengetahui niat baik saya dan menjadikan ini jalan untuk saya berjihad. Tidak kakak, saya benar-benar tidak setuju. Kakang lupa, kakang sudah tidak sendiri. Kakang memiliki keluarga, memiliki saya, memiliki Akbar dan Farida. Asal kakang tahu, anak kita Akbar Farida itu masih membutuhkan sosok ayah. Saya benar-benar tidak ikhlas. Kakang jangan mengambil keputusan sendiri. Perlu kakang ingat, nanti anak kita bagaimana kakang? Akbar masih kecil, Farida juga masih kecil. Mereka masih butuh bimbingan dari sosok ayah. Mereka masih ingin kasih sayang ayah. Saya benar-benar tidak sanggup untuk itu kakak. Walaupun aku berbicara ini masalah kakak, tapi menyangkut saya juga kakak. Kakak tidak sendiri, kakak memiliki keluarga. Saya sependapat dengan istrimu. Tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarga kecilnya, istri, anak, itu sangatlah berat, akan dibawa sampai akhirat. Bagaimana kamu menjawabkan hal itu, Raden Saleh? Lihat anak-anak kita kakak, aku dan Farida. Setiap hari kakak selalu memeluk aku dan Farida. Setiap kakak pulang, mereka berdua langsung memeluk kakak. Saya benar-benar tidak ikhlas kakak. Sudah, sebenarnya yang saya harapkan permasalahan ini segera terselesaikan, dan saya juga ingin menjadikan ini sebagai jalan untuk saya berjihad. Dengarkan istrimu, Raden Saleh. Kau masih memiliki tanggung jawab. Pulanglah. Baiklah, ini akan saya putuskan nanti ya manusia. Pulanglah. Tuhan, saya akan berbicara
bersama istri saya dan anak-anak saya terlebih dahulu, agar kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Mari kita pulang terlebih dahulu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang sepemahaman dengan si Raden Saleh. Pengertiannya tentang jihad saya rasa kurang beliau pahami. Padahal menafkahi anak istri itu juga bagian dari jihad. Ya, saya sih tadi nggak tahu. Ternyata Raden Saleh punya keluarga. Aku pikir masih sendiri yang bobo. Ya, saya juga tahunya si Raden Saleh itu yang masih bujangan. Ternyata memiliki anak Loro. Farida sama Akbar apa siapa? Iya. Gimana kalau tadi siapa Raden Saleh mengatakan iya saya mau lalu saya lakukan, apa saya tidak bersalah terhadap mereka semua? Ya nanti yang Tombro yang menggantikan sosok ayah. Lah saya tidak mau. Yang